Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, baik dari eksternal maupun dari internal. Perkenalkan, nama saya Mafidatul Hasanah, saya dari kelas 12 3J2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja proyek saya yang berjudul implementasi memonitoring jaringan menggunakan aplikasi Nagios. Saya juga mempunyai tujuan dengan menjamurnya jaringan komputer ini, maka diperlukan suatu monitoring jaringan pada setiap jaringan komputer supaya penggunaan pada jaringan komputer tersebut dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Maksudnya, untuk memantau trafik klien yang sudah kita daftarkan alamat IP-nya, agar apabila klien tersebut mendapat kendala, administrator networking segera mengatasinya. Yang disebut administrator networking yaitu saya sendiri. Di sini saya juga mempunyai tujuan satu, memantau apakah ada kendala dalam jaringan tersebut agar saya dapat mengatasinya. Dua, menciptakan trafik jaringan komputer yang lancar, efektif, dan optimal. Itu tujuan saya. Saya juga mempunyai gambar kerja yang cloud 1 beralamat IP 192.168.1 dan juga server Nagiosnya 1.2.168.1.2 dan klien yang saya monitoringi ber-IP 192.168.1.1. Mengapa cloud 1 dan server kliennya mempunyai IP yang sama? Karena cloud berada pada laptop klien yang saya monitoringi. Saya menggunakan IP privat oleh laptop karena saya menggunakan lokalan. Cloud sebagai penyimpanan repositori online. Di sini repositori saya menggunakan online. Server Nagios atau Debian server sebagai penyimpanan konfigurasi semuanya, yang maksudnya konfigurasi untuk ditampilkan di tampilan monitoring pada aplikasi Nagios. Klien yang saya monitori yang menggunakan sistem operasi Windows 7. Saya juga mempunyai rancangan bangun atau flowchart. Yang pertama, mulai instalasi Debian. Saya perlu menginstalasi Debian karena Debian sebagai server dari monitoring saya untuk mendaftarkan konfigurasi semuanya. Membuat repositori. Saya perlu merepositori karena repositori sebagai paket-paket khusus untuk sebuah program sistem operasi yang selanjutnya paket tersebut diinstal sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya saya akan mengupdate repositori. Kenapa perlu diupdate repositori tersebut? Untuk melihat database atau untuk melihat sekumpulan versi-versi yang terbaru. Selanjutnya, instalasi database dan aplikasi Nagios. Instalasi database sendiri sistem pengolahan berbasis data. Saya menggunakan database MySQL, PHP, Apache, dan juga SNMPD. Semuanya saling terhubungan karena MySQL berfungsi sebagai penyimpanan data, PHP untuk membuat web atau bahasa pemrograman sendiri, Apache server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berhubungan dengan PHP, dan juga SNMP yang terpenting, protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna
untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat saja. Selanjutnya saya akan mengecek database apakah sudah. Seandainya database tersebut tidak merespon atau gimana ada masalahnya, kembali di-update repository. Barangkali setelah di-update repository, database itu akan versinya lebih terbaru lagi dan bisa dijalankan. Selanjutnya saya menambahkan device. Sebelum menambahkan device, saya menginstal aplikasi Nagios-nya tersendiri. Mengapa saya memilih aplikasi Nagios? Kembali lagi kepada batasan latar belakang. Karena saya memilih aplikasi Nagios, yaitu aplikasi yang cukup powerful, mudah digunakan, dan juga mempunyai skalabilitas yang tinggi, mempunyai banyak keminatan yang diminati kalangan-kalangan administrator monitoring jaringan. Menambah device, di sini saya perlu menambahkan device untuk mengatur atau menambahkan IP client yang akan saya monitoringi, dan juga nama, host group, localhost, dan sebagainya. Setelah sukses semuanya, saya berubah ke instalasi Windows 7 sebagai klien. Saya memilih aplikasi Windows 7 sebagai klien karena sistem operasi Windows 7 sistem yang ringan dan juga selalu mendukung pada setiap laptop atau klien-klien yang saya monitoringi. Selanjutnya, instalasi NS Client++. Di situ perlu Nagios, aplikasi Nagios sendiri bekerja sama dengan aplikasi NS Client++. Karena NS Client++ sebagai agen dari Nagios tersebut untuk memonitoring sebuah klien. Seandainya NS Client++ tidak ada, klien tersebut tidak bisa dimonitoring. Dan yang terakhir, pemantauan trafik. Pemantauan trafik, setelah memantau trafik dan trafik itu keadaannya baik, tugas saya di situ selesai, dan juga tetapi saya akan tetap mengawasi dan memantaunya. Seandainya terjadi kesalahan-kesalahan, saya mengetahui karena saya di situ menggunakan secara manual untuk mengetahui di mana titik letak kesalahan dan juga kesalahan apa yang ada pada pemonitoring saya. Selesai. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Seandainya tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.